Halo semuanya, tahukah kamu bahwa kita sekarang sedang berhadapan dengan global warming? Mungkin kamu sudah pernah mendengar kata global warming sebelumnya, tapi kamu tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan global warming? Jadi global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Tahukah kamu, suhu rata-rata global di permukaan bumi telah melonjak 0,18 derajat Celcius dalam waktu 100 tahun terakhir. Wah, kira-kira penyebabnya apa ya? Jadi teman-teman, global warming disebabkan oleh banyak hal. Kira-kira apa saja ya? Global warming disebabkan oleh efek gas rumah kaca. Ya betul, gas rumah kaca. Penyebab terbentuknya gas rumah kaca didasari oleh cahaya matahari yang tidak mampu lagi memantulkan sinarnya secara sempurna keluar atmosfer bumi. Suhu bumi yang terus meningkat kemudian menyebabkan pemanasan global atau global warming. Istilah efek rumah kaca sudah dipopulerkan oleh ilmuwan Joseph Fourier sejak tahun 1824 silam. Menurutnya, efek rumah kaca terjadi akibat proses pemanasan yang disebabkan oleh komposisi atmosfer. Fenomena ini sangat membahayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi. Ekosistem yang rusak akan sangat mempengaruhi keberlangsungan berbagai makhluk hidup. Jika tidak ditanggulangi, dampak buruk yang terjadi dari fenomena ini dapat menjadi sangat fatal. Awal mula terjadinya efek rumah kaca disebabkan oleh pantulan sinar matahari yang kemudian mengakibatkan rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon memiliki fungsi utama untuk menghambat sinar matahari yang berada di atmosfer. Jika lapisan ozon rusak, maka suhu bumi pun akan terus meningkat. Pemanasan di bumi juga akan makin parah karena tingkat karbon dioksida yang juga akan terus bertambah. Selain karbon dioksida, terdapat beberapa zat lainnya yang menjadi efek rumah kaca sebenarnya tetap diperlukan oleh bumi. Meskipun demikian, tingkat gas rumah kaca hari ini sudah melewati level normal. Akibatnya, suhu di permukaan bumi menjadi semakin tidak stabil. Panas bumi yang seharusnya bisa dipantulkan keluar atmosfer menjadi terperangkap di dalam bumi. Penyebab terbentuknya gas rumah kaca. Terjadinya efek rumah kaca disebabkan oleh pantulan sinar matahari yang kemudian mengakibatkan rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon memiliki fungsi utama untuk menghambat sinar matahari yang berada di atmosfer. Jika lapisan ozon rusak, maka suhu bumi pun akan terus meningkat. Pemanasan di bumi juga akan makin parah karena tingkat karbon dioksida yang juga akan terus bertambah. Karbon monoksida timbul akibat pembakaran yang tidak sempurna pada bahan bakar fosil dan biomasa. Gas metana timbul akibat kegiatan pertanian atau peternakan, produksi gas alam, batu bara, minyak bumi, dan pembusukan sampah. Lalu ada CVC, HFC, dan juga PVC, disebabkan oleh semprotan aerosol seperti parfum dan obat nyamuk ataupun pendingin AC. Lalu ada belerang dioksida yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, emisi bahan bakar, dan juga letusan gunung api. Lalu karbon dioksida dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, penapasan makhluk hidup, dan juga letusan gunung api. Nitrogen dioksida disebabkan oleh pemupukan nitrogen, pembabatan hutan, dan juga pembakaran biomasa. Dampak yang dihasilkan dari global warming adalah naiknya suhu bumi. Global warming dapat menyebabkan kenaikan suhu bumi yang drastis. Lalu ada glasier mencair. Akibat suhu bumi yang tinggi, glasier di kutub-kutub akan mencair. Dapat pula terjadi peristiwa seperti El Nino dan La Nina. El Nino adalah terjadinya peningkatan suhu permukaan laut, sedangkan La Nina adalah kembali dinginnya suhu permukaan laut. Untuk mengatasi global warming dapat dilakukan dengan cara-cara diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan kendaraan listrik. Penggunaan kendaraan listrik atau berbahan bakar hidrogen dapat mengurangi emisi karbon. Yang kedua ada energi terbarukan. Berpindah ke energi terbarukan seperti PLTS, PLTA, ataupun PLTY. Lalu cara yang ketiga dapat dilakukan dengan menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan. Menggunakan bahan-bahan daur ulang untuk mengurangi sampah. Yang keempat ada menghemat energi, dapat dilakukan dengan mematikan listrik ketika tidak digunakan. Yang kelima adalah dengan menanam pohon. Menanam pohon juga dapat mengurangi dampak global warming. Pohon memiliki kemampuan menyerap emisi karbon yang merupakan penyebab pemanasan global. Menindaklanjuti cara yang kelima untuk mengurangi global warming dengan reboisasi, kelompok kami melakukan penanaman pohon trembesi atau Samanea saman. Pohon ini bermanfaat bagi lingkungan terutama membantu reboisasi hutan maupun untuk penghijauan.
terkenal dengan kemampuan daunnya yang mampu menyerap CO2 secara maksimal. Pohon ini merupakan salah satu pohon yang dapat memperbaiki kualitas udara di sekelilingnya. Dilansir dari https://dpmg.bandaacehkota.go.id, seorang dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor yang melakukan penelitian daya serap karbon dioksida pada berbagai jenis pohon. Penelitian yang dilakukan pada 2007 sampai dengan 2008 memberikan hasil bahwa term besi Samania saman terbukti menyerap paling banyak karbon dioksida. Dalam setahun, term besi mampu menyerap 28,488,39 kg karbon dioksida. Lalu untuk melakukan penanaman pohon term besi dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah menyiapkan biji pohon term besi. Siapkan biji term besi secukupnya, satu pot membutuhkan 1 sampai dengan 2 biji. Langkah yang kedua, pot untuk menanam. Siapkan pot untuk menanam pohon term besi. Untuk ukurannya adalah opsional. Langkah yang ketiga adalah menyiapkan tanah atau media tanam. Siapkan tanah atau media tanam untuk biji pohon term besi. Langkah yang keempat adalah memberikan air setiap hari sekali untuk menjaga kelembapan. Langkah yang kelima dapat dilakukan dengan menghindari sinar matahari dan hujan hingga muncul tunas baru. Lalu, untuk menanam pohon term besi dapat dilakukan dengan memasukkan tanah atau media tanam ke dalam pot dengan kedalaman 1 sampai dengan 2 cm. Lalu masukkan 1 sampai 2 biji pohon term besi dan timbun biji pohon term besi menggunakan tanah atau media tanam.